Mari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah ilmunya kepada kita semua, terkhusus kepada para hadirin jamaah yang telah hadir di kajian Juanda pada hari Sabtu 25 September 2021, edisi yang keempat dengan topik kelompok akidah dalam Islam, Khawarij, dan gerakan Islam radikal kontemporer. Sebelumnya kami juga ingin menginformasikan kepada para jamaah bagi yang ingin melihat kajian-kajian rekaman sebelumnya bisa menonton di YouTube kami, di YouTube FKMM Stanmu, dan juga bisa memfollow Instagram kami stanmu.id yang linknya sudah kami kirim di kolom komentar. Baik, tanpa menunggu lama-lama, mari langsung kita mulai kajian pada hari ini. Monggo Ustadz Wahyudi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bareng, bertatap muka, thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa terkait dengan kajian yang kita kali ini sudah masuk yang keempat. Sebenarnya hari ini sejatinya kajian terkait dengan Jawharatul Tauhid yang sudah edisi yang ke-11. Tapi tadi malam kemarin dari panitia meminta saya untuk melanjutkan kajian terkait dengan Ahlul Haq wa Sunnah yang edisi 4 supaya imbang katanya. Jadi Jawharatul Tauhid 11, nanti Ahlul Haq wa Sunnah 11. Kalau sudah sama-sama 11 baru kita gonta-ganti. Pada pertemuan sebelumnya kami telah membahas tentang Syiah. Tentang Syiah ini ternyata rencananya kemarin kan 2, Syiah dan Khawarij. Tapi ternyata tentang Syiah saja waktu yang dihabiskan cukup lama sehingga Khawarij tidak terbahas sama sekali. Khawarij ini sesungguhnya gerakan yang cukup kencang, cukup keras, yang implikasinya itu sampai saat ini masih kerasa. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya gerakan-gerakan Islam kontemporer di Timur Tengah dan juga di dunia internasional secara umum itu peninggalan daripada gerakan-gerakan Islam pada masa fitnah kubro, yaitu sejak Utsman bin Affan itu mendapatkan demonstrasi luar biasa dari para pemberontak atau para oposan, terutama yang berasal dari Basrah dan Mesir, yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman, kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Ali, di mana selama 5 tahun kekhalifahan Ali ini kondisi sangat-sangat tidak stabil karena sebagian wilayah terutama di Syam mereka masih belum mau memberikan baiatnya kepada Khalifah Ali disebabkan pembunuh Utsman belum diadili atau secara keseluruhan. Yang ini juga menimbulkan kisruh, bahkan sampai Sayyidah Aisyah sendiri dengan pasukan Jamalnya melakukan peperangan dengan sahabat Ali, kemudian Muawiyah. Dari sana kemudian sampai saat Muawiyah perang besar dengan sahabat Ali, dan pada akhirnya hampir saja pasukan Ali menang, namun kemudian dari sahabat Muawiyah itu mengusulkan supaya diadakan islah atau tahkim atau perundingan damai lah. Nah, dari tahkim inilah kemudian
menimbulkan perpecahan dari kelompok Ali bin Abi Thalib sendiri. Mereka yang mendukung tahkim atau perundingan damai dengan kelompok Muawiyah, mereka disebut dengan Syiah, karena bagi kelompok ini perundingan damai itu merupakan jalan terbaik. Mengapa demikian? Karena perundingan damai dapat mencegah pertumpahan darah yang lebih besar antara umat Islam. Kemudian ada kelompok lain yang kecewa dengan perundingan damai ini karena dianggap bahwasannya Muawiyah berserta kelompoknya ini sesungguhnya para pemberontak, para bughat yang jelas posisinya salah. Maka ketika posisinya salah, selama mereka tidak mau tunduk kepada kekhalifahan Imam Ali, maka ya harus diperangi. Nah, karena mereka kecewa dengan perundingan damai ini, maka mereka keluar dari kelompoknya Imam Ali. Mereka inilah yang disebut dengan istilah Syiah. Kemudian di sana ada kelompok lain, yaitu Syiah itu pendukung arti aslinya, sehingga ada Syiatul Ali, maaf yang keluar kelompok itu namanya Khawarij, Khawarij, kharaja yakhruju kan, buruj, keluar dari Imam Ali, mereka membuat kelompok sendiri. Nah, ada beberapa perbedaan antara kelompok Khawarij dengan yang lain. Di antara hal yang paling krusial adalah terkait dengan ideologi imamah. Apa itu imamah? Imamah ini terkait erat dengan kepemimpinan. Kelompok Syiah itu menganggap bahwasanya kepemimpinan itu hanya hak daripada Imam Ali beserta keturunannya, karena bagi Syiah kepemimpinan itu berdasarkan wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syiah itu menganggap bahwasanya kepemimpinan itu bagian dari akidah. Sama halnya dengan Khawarij. Khawarij ini menganggap bahwasanya kepemimpinan itu bagian dari akidah. Bedanya dengan Syiah adalah bahwa kepemimpinan ini bukan berdasarkan wasiat, tetapi pemilihan secara demokratis oleh umat Islam atau ahlul hal wal aqd. Mohon maaf di sini azan, saya stop sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Jadi persoalan krusial sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib syahid itu adalah terkait dengan masalah imamah. Tadi dikatakan bahwasanya Syiah itu menganggap imamah itu wasiat dan harus dari keturunan Rasulullah SAW, baik itu Imam Ali, kemudian Hasan, Husain dan lain sebagainya. Sementara bagi Khawarij, Khalifah itu dipilih secara terbuka dan siapapun boleh menjadi Khalifah, bahkan budak pun bisa menjadi Khalifah, orang ajam pun bisa menjadi Khalifah. Dan ini keyakinan ini sesungguhnya juga berbeda dengan keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tempo dulu, karena memang ada perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang dengan yang dulu. Ada beberapa pembaruan terkait dengan konsepsi akidah, terutama terkait dengan imamah. Terkait imamah ini Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya imam itu dari kalangan Quraisy. Al-a'imah minal Quraisy. Perubahan minal Quraisy ini baru berubah pada masa Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sudah merevisi. Tetapi sebelum Ibnu Khaldun itu hampir muttafaq alaih bahwasanya menurut Ahli Sunnah wal Jamaah para khalifah itu harus dari kalangan Quraisy. Sementara Khawarij itu tidak. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, imamah ini masuk dalam ranah fikih. Sekali lagi, bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, imamah atau kepemimpinan itu masuk dalam ranah fikih, bukan ranah ilmu kalam atau akidah. Sehingga terkait dengan imamah itu nanti terkait dengan wajib atau sunnah atau mandub atau mustahab dan lain sebagainya, hukum taklifi. Tidak ada kaitannya dengan kafir, fasik, munafik dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya. Hukumnya terkait dengan hukum taklifi, usuli, bukan terkait dengan tauhid, syirik, kafir, muslim dan lain sebagainya. Perbedaan lain dengan Syiah, Syiah itu memang benar bahwasanya Syiah itu memasukkan imamah itu di dalam bab akidah. Namun demikian, bagi menurut Syiah, orang yang tidak percaya dengan Imam 12 tetap mukmin, tetap muslim, hanya mereka bukan dari golongan Syiah. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij ini agak kencang. Jadi karena dia terkait dengan imamah, maka siapapun yang keluar dari imam yang tidak mengakui imamah, versi mereka itu bisa jadi kafir. Maka mereka terkenal sekali sejak zaman Imam Ali bin Abi Thalib sebuah jargon la hukma illa lillah, bahwasanya hukum itu hanya harus berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu menghukumi selain hukum Allah. Ini akidah yang sangat krusial dan ini nanti akan berkembang pada masa kontemporer terkait dengan apa yang disebut dengan tauhid hukmiyah. Said Qutb, Ayman Zawahiri, Ben Laden dan lain sebagainya. Kemudian selain dengan la hukma illa lillah ini, sesungguhnya jargon ini benar, tetapi debatable atau tafsirannya agak sangat subjektif. Benar kita semua mengakui bahwasanya sebagai manusia itu hanya mengakui hukum Allah saja. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapapun yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Ayat ini sering menjadi pegangan kuat orang-orang Khawarij. Sehingga mereka itu menganggap imam atau pemimpin atau presiden atau siapapun istilahnya yang memegang tampuk pemerintahan yang mereka itu tidak menerapkan hukum Allah, mereka dianggap kafir. Implikasinya adalah ketika seseorang itu dianggap kafir, maka dia itu halal darahnya. Tidak boleh menikahi mereka. Saudaranya, anaknya tidak bisa mewarisi hartanya. Ketika ia meninggal tidak dapat dikuburkan di pekuburan umat Islam. Jadi implikasi kafir ini kemana-mana. Sehingga sejak zaman Bani Umayyah, Khawarij ini sangat keras sekali. Ketika mereka menganggap bahwa lawan politiknya atau pemerintahan pada masa itu dianggap tidak menerapkan hukum Islam, maka mereka memberontak atau khuruj minal imam. Teologi kedua atau keyakinan kedua bagi mereka adalah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sebuah kewajiban
wajib. Bagi kita juga wajib, tetapi wajibnya kita atau ahlu sunnah itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Tetapi bagi kaum Khawarij, kewajiban di sini adalah bahwasanya ketika pemerintahan, ini konteksnya ke politik seringnya itu Khawarij, ketika pemerintahan itu tidak menerapkan hukum Islam sesuai dengan perspektif mereka, maka wajib diperangi dengan kekuatan senjata. Biatihi itu dengan tangannya, dengan saif, dengan senjata. Maka sepanjang sejarah Daulah Bani Umayyah, Khawarij itu meskipun jumlahnya tidak banyak, selalu mengadakan perlawanan, pertempuran dengan Bani Umayyah. Dan mereka selain pertempuran dengan Bani Umayyah itu, ada konsep ketiga, Sayyidina Amr Ma'ruf bin Munkar adalah bahwa, yang ketiga, para pelaku dosa besar itu mereka kekal di dalam neraka. Mereka kafir dan kekal di dalam neraka. Artinya ketika seorang muslim kok minum khamr langsung dianggap dia itu bukan muslim, dia kafir. Kalau sudah kafir, boleh dibunuh. Ada seorang muslim, kemudian dia itu berzina, langsung dianggap dia kafir, kekal di neraka, bisa dibunuh. Sangat keras sekali mereka itu, Khawarij ini. Maka implikasi selanjutnya adalah bahwasanya mereka Khawarij ini mudah sekali memberikan cap kafir kepada kelompok lain yang tidak sependapat. Selain itu, cap kafir ini karena keyakinan mereka bahwasanya antara iman dengan amal itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tentu ini berbeda dengan Ahlussunnah, di mana Ahlussunnah itu memisahkan antara iman dan Islam. Seorang muslim ketika tidak sholat, bagi Ahlussunnah dia itu muslim yang pelaku maksiat atau maasi, pelaku maksiat. Tapi bukan kafir, dia muslim. Selama dia bersyahadat, dia muslim. Kalau dia muslim, berarti dia diperlakukan seperti halnya seorang muslim. Boleh menikahi anak mereka, ketika meninggal dapat waris, ketika dia meninggal bisa dikuburkan di kuburan al-muslim, dia dijaga, dihormati, darahnya juga haram dibunuh dan lain sebagainya. Punya ketetapan sebagaimana seorang muslim, meskipun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, kecuali dia ingkar. Kalau dia ingkar sholat, ingkar puasa, ingkar haji, dia kafir. Menurut paham Ahlussunnah. Tetapi paham Khawarij tidak demikian. Antara iman dengan amal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga ketika ada seorang yang mengaku muslim, tetapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak haji ketika mampu, maka secara otomatis dia itu kafir. Jadi sangat mudah memberikan cap kafir kepada orang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Ini Khawarij. Maka sangat radikal sekali. Kemudian ciri selanjutnya adalah bahwa Khawarij itu ketika menghadapi nas-nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW sangat tekstual atau literal. Memahaminya itu apa adanya. Bahkan juga terkait dengan ayat-ayat sifat, mereka itu cenderung isbat. Sementara kalau ahli sunnah wal jamaah ataupun ahlul haq wa sunnah seperti yang tertulis di dalam HPT bab iman, ketika menghadapi ayat mutasyabihat, maka yang dilakukan adalah dua hal. Pertama tafwid, atau yang kedua adalah takwil. Tetapi mereka tidak mengakui takwil karena kenapa demikian? Karena seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu maknanya adalah haqiqah, la majaz. Jadi kalau kita belajar usul fikih itu nanti ada namanya makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki adalah makna yang terkandung secara literal seperti halnya yang terus dalam teks. Makna majazi adalah makna metafor. Makna metafor itu seperti halnya kalau saya katakan ada tamu datang dengan membawa buah tangan. Kata-kata buah tangan itu kata metafor. Oh, daun itu tertiup angin hingga melambai-lambai. Nah, kata melambai-lambai itu metafor. Tetapi bagi kaum Khawarij, mereka tidak mengakui adanya metafor di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Seluruh ungkapan-ungkapan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut ataupun di dalam hadis adalah makna hakiki atau makna yang sesungguhnya. Sehingga ketika Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah bersama malaikat itu datang secara berbaris, ya seperti itu maknanya. Tidak boleh
takwil atau tafwid, percaya apa adanya. Ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, maka ya tangan Allah secara isbat, makna hakiki apa adanya. Padahal bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita mengatakan tangan Allah itu dengan makna hakiki, tangan itu kan ada jari, jarinya 5 kalau manusia, kalau hewan ada darah, ada daging, ada tulang. Wah, ini kita namanya tatsim. Tatsim itu membendakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Ahlus Sunnah tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk dengan sifat tanzihnya tadi, seperti yang dalam HPT, supaya kita tanzih maka dilakukanlah takwil atau tafwid. Tafwid itu apa? Ya memang ketika ada makna zahir ya seperti itu, tapi makna zahir itu bukan makna yang sesungguhnya, bukan makna yang diinginkan oleh ayat. Mana yang diinginkan hanya Allah yang tahu, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kalangan Khawarij ini mereka sangat literal. Ciri lain Khawarij ini adalah bahwasanya mereka kurang mendalami atau bahkan mungkin anti dengan maqasid syariah. Ini implikasi sesungguhnya dari pemahaman literal tadi. Padahal sesungguhnya seluruh bangunan ataupun ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum syariat itu diturunkan menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah itu ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu. Maksud itulah yang kemudian disebut dengan maqasid syariah. Imam Syatibi mengatakan kuliyatul khamsah. Kuliyatul khamsah itu adalah terkait dengan doruriyat. Doruriyat itu jadi kalau menurut Imam Syatibi ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW itu diturunkan untuk satu, menjaga secara doruriyat itu untuk melindungi agama, kemudian kedua melindungi jiwa, kemudian melindungi akal, kemudian melindungi kehormatan, ya kan? Satu lagi apa? Jiwa apa? Pertama melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Ada 5. Itu menurut Imam Syatibi. Kemudian nanti ada hajiat, ada tahsiniyat. Hal-hal seperti ini yang sifatnya maqasid syariah seperti itu oleh kalangan Khawarij kurang terperhatikan sehingga pemahaman mereka sangat literal, kaku. Maka sering sekali mereka mengatakan kita kembali saja kepada masa sahabat, kita ingin kepada masa sahabat seperti pada zaman Nabi tanpa melihat realitas kontemporer. Akibatnya kaku. Semua yang dilakukan Nabi dianggap sebagai sunnah. Padahal sesungguhnya apapun yang dilakukan Nabi itu harus kita lihat konteks daripada perbuatan tersebut. Bisa jadi ia merupakan tradisi, bisa jadi ia merupakan anjuran, bisa jadi ia merupakan kebiasaan dan lain sebagainya. Contoh pakai jalabiyah. Apakah pakai jalabiyah itu sunnah? Ya memang sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah itu segala sesuatu yang melekat pada diri Rasulullah, baik persetujuannya ataupun perintahnya ataupun perbuatannya. Ya, perbuatan pakai baju kan perbuatan itu. Tapi apakah sunnah itu harus dilakukan? Kan belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi sunnah itu tradisi. Ya, saya katakan tadi Rasulullah pakai jalabiyah. Ya memang orang-orang pakai jalabiyah seperti itu. Contoh Rasulullah kalau makan pakai 3 jari, yang dimakan kurma ya 3 jari. Kalau kita makan bubur, masa makan bubur 3 jari harus pakai sendok kan seperti itu. Nah, ini pemahaman literal seperti ini akan menjadi kehidupan kita jadi kaku. Dikit-dikit, oh ini tidak dilakukan Rasulullah, ini tidak dilakukan sahabat. Kita harus kembali Rasulullah, kita harus meniru Rasulullah. Akhirnya banyak persoalan-persoalan yang sesungguhnya itu sunnah tradisi dianggap sebagai sunnah mutaba'ah, dianggap sebagai sebuah sunnah yang harus diikuti. Kalau segala perilaku Rasul itu harus diikuti, oh Rasulullah hijrah di Makkah ke Madinah, kita harus hijrah. Rasul naik kuda, kita harus naik kuda. Jumut nanti kalau seperti itu. Akhirnya mereka implikasi selanjutnya adalah mudah memberikan cap bid'ah terhadap orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW menurut mereka. Sehingga fotografi bid'ah, ya kan, teknologi kontemporer dianggap bid'ah, adzan pakai mikrofon bid'ah, pakai tasbih bid'ah. Mudah sekali mengecap sesuatu itu sebagai perbuatan bid'ah. Ciri lainnya adalah bahwasanya mereka ini kalangan Khawarij tidak mampu memisahkan secara pasti antara ilmu akidah dengan ilmu fikih. Jadi antara fikih dengan akidah ini dicampur adukkan. Padahal para ulama itu ketika memisahkan sebuah cabang ilmu itu ada implikasi hukumnya. Ilmu akidah itu implikasi hukumnya adalah nanti ketika bertentangan dengan akidah bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia musyrik, bisa jadi dia fasik.
Kalau dia secara fikih, bisa jadi itu sebuah perbuatan itu wajib, bisa jadi itu sunnah, bisa jadi itu makruh, bisa jadi itu haram, ya kan? Bisa jadi itu macam-macam, ada 5, ya kan? Jadi pemisahan-pemisahan itu ada implikasinya. Nah, di kalangan mereka terkadang mencampur adukkan, sehingga semisalnya tabarukan, tawasulan, tahlilan, ini masuk fikih ataukah akidah. Ketika mencampur adukkan persoalan ini, akhirnya mudah memberikan cap akidah, padahal ini bukan persoalan akidah. Semisal tawasulan, ini sungguhnya masuk dalam persoalan fikih. Di Muhammadiyah sendiri sungguhnya masuk fikih, bukan masuk akidah. Maka di HPT Bab Iman nggak ada soal tawasul, karena memang itu masuk fikih. Beda ketika kita membaca buku-buku karya Muhammad bin Abdul Wahab di dalam usul salasah dan sebagainya, kita akan menumpahkan itu masuk ke dalam bab akidah. Tabarukan, tawasulan itu bagi mereka masuk akidah, tetapi bagi Muhammadiyah itu masuk fikih. Kalau masuk akidah, maka orang yang tawasulan, tabarukan dan sebagainya mereka dicap kafir, dicap musyrik. Kalau mereka musyrik, otomatis tidak boleh disolati. Kalau meninggal dia sudah musyrik, sudah kafir, nggak dapat waris, nggak boleh dinikahi, nggak macam-macam. Implikasinya panjang gitu. Dan implikasi paling keras adalah bisa dibunuh. Nah, ini kan persoalan berbahaya sekali. Akhirnya yang muncul adalah sikap keras, radikalisme kontemporer. Nah, ini diantaranya adalah ketidakmampuan di dalam membedakan antara persoalan fikih dan persoalan akidah. Sesuatu yang oleh ulama-ulama dulu itu dimasukkan ke dalam urusan fikih, dimasukkan ke akidah, akhirnya mudah membid'ahkan, mensyirikkan orang. Ini menjadi sebuah persoalan yang kadang berkembang di masyarakat gitu. Kita lihat bahwasanya persoalan pertama yang muncul dalam Khawarij tadi itu adalah terkait dengan imamah. Untuk kontemporer, sesungguhnya gerakan-gerakan Islam kontemporer ini banyak sekali kesamaan dengan gerakan-gerakan Khawarij ini. Apa itu? Yaitu terkait dengan anggapan bahwasanya wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kafirun, itu bahwa siapapun yang tidak menerapkan Allah maka dia kafir, tanpa melihat kafir di sini adalah apakah dia itu kafir harbi ataupun bukan. Sayyid Qutb di dalam bukunya Ma'alim fit Thariq atau di dalam bukunya Fi Dhilalil Quran itu membagi masyarakat itu menjadi 2. Kalau yang tadi kita ke Khawarij masa lalu ya, kita coba back ke sekarang. Karena saya katakan sebelumnya, persoalan kontemporer ini perebutan antara 3. Khawarij, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Di Timur Tengah pun sama. Di Irak, di mana-mana itu 3 ini. Khawarij, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyid Qutb membagi masyarakat itu menjadi 2. Pertama masyarakat Islami, yang kedua masyarakat jahiliyah. Karena bagi Sayyid Qutb sesungguhnya adalah terkait jahiliyah ataupun Islami itu bukan sesuatu yang sifatnya itu fisik, tetapi itu sifat. Sifat itu melekat pada diri manusia sejak zaman dulu. Jadi tidak ada pemisahan. Sifat itu manusia ya. Kita namanya semaju apapun manusia itu ada yang namanya sifat baik, buruk, dermawan, pembohong. Apa ini sifat? Jadi dia tidak akan perubahan fisik manusia itu tidak akan mempengaruhi sifat yang sudah ada pada diri manusia. Nah, maka dia melihat bahwasanya sungguhnya masyarakat itu punya 2 sifat. Yang pertama adalah sifat imani, yang kedua sifat jahili tadi. Masyarakat iman, masyarakat muslim adalah masyarakat yang dia itu menerapkan hukum Islam, perilaku dia ditentukan oleh syariat Islam, dan dia selalu berusaha untuk menjalankan hukum Islam. Jika itu sebuah negara, maka sebuah negara menjalankan hukum syariat Islam. Yang kedua adalah hukum tauhid atau masyarakat tauhid, yaitu mereka yang anti atau tidak menerapkan hukum Islam. Bagi Sayyid Qutb, masyarakat itu juga dibagi menjadi 2. Asrul Madani atau namanya masa Makkiyah, yang kedua masa Madaniyah. Masa Makkiyah itu adalah masa-masa 10 tahun ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Pada masa itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang mukmin adalah terkait dengan urusan akidah. Maka akidah itu harus diperkuat. Maka sebagian besar daripada hukum syariat itu adalah melihat ataupun melihat daripada perilaku itu sendiri.
Yang kedua, Madinah. Kita lihat pada masa Makkiyah itu selama 10 tahun jarang sekali ada hukum-hukum terkait hukum fikih ya. Sangat jarang. Karena apa? Kayak umpamanya puasa, kemudian hukum hudud, detail-detail zakat dan lain sebagainya itu hukum turun di Madinah. Sementara terkait 10 tahun di Mekah itu maaf 13 tahun. 13 tahun di Mekah itu terkait dengan urusan akidah. Akidah. Karena yang dihadapi adalah orang musyrik. Sehingga ketika akidahnya kuat, insya Allah yang lainnya akan kuat. Sementara ketika Madinah itu sudah diturunkan berbagai macam hukum syariat. Menurut saya untuk masyarakat sekarang itu ya antara dua ini. Antara kafir dan tauhid, antara tauhid mukmin dan tauhid, atau masyarakat Madinah atau Mekah gitu. Menurut dia saat ini sungguhnya kita itu berada di masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Kenapa masa jahiliyah? Karena dunia Islam pada umumnya itu tidak menerapkan hukum Islam secara kafah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah, untuk fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu kafah sempurna. Sempurna itu di dalam ekonomi, di dalam politik, di dalam sosial budaya dan lain sebagainya. Karena ini tidak diterapkan secara sempurna, maka kita itu sesungguhnya sedang hidup di masa jahiliyah. Jadi menurut Said Qutb sebagaimana yang tertuang di dalam bukunya Ma'alim fi Thariq atau di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Yang lebih kencang lagi adalah bahwasanya pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam itu disebut dengan pemerintah yang tauhid. Tauhid itu kafir. Karena pemerintah ini kafir, maka ia boleh diperangi. Saya tutup sendiri, sungguhnya dia adalah awalnya dia seorang jurnalis. Seorang jurnalis yang sekuler. Kemudian dia juga suka melalang buana kemana-mana, sehingga pada tahun 1948 dia itu berada di Amerika. Tiba-tiba di Amerika kok ada semacam di media ada berita tentang Hasan al-Banna yang terbunuh, kemudian berbagai macam analis dan tentang Hasan al-Banna dan kegembiraan orang Amerika, politikus Amerika dan terbunuhnya Hasan al-Banna. Said Qutb ini kaget dan heran, siapa sebenarnya Hasan al-Banna itu, sehingga kemudian dia balik ke Kairo, balik ke Mesir, mulai mengkaji pemikiran-pemikiran Said Qutb dan mulai mengkaji pemikiran Hasan al-Banna, dan dia tertarik dengan pemikiran Hasan al-Banna dan mulai gabung dengan Ikhwan Muslimin. Tetapi pemikirannya Said Qutb memang sangat keras dan dia sering berhadapan dengan pemerintah Mesir, sehingga pada tahun berapa? 1956 kalau nggak salah dia mulai ditangkap. Kemudian pada akhirnya tahun 1960 berapa itu dia dijatuhi hukuman gantung. Memang memang Jamal Abdel Nasser pada masanya memang sangat keras dengan IM, dengan Ikhwanul Muslimin. Meskipun sesungguhnya Jamal sendiri pada mulanya sangat dekat dengan Ikhwanul Muslimin. Namun ketika dia itu tahun 1954 menjadi presiden Mesir, entah kenapa, entah ada kekecewaan apa, itu kemudian berbelok arah dari yang sebelumnya itu sangat dekat dengan Ikhwan Muslimin, justru mulai menangkapin para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Karena mereka menganggap bahwa tokoh-tokoh IM ini, mereka punya gerakan atau sayap politik dan punya gerakan sayap militer yang sewaktu-waktu dapat melakukan pemberontakan pada pemerintah Mesir. Intinya bahwasanya di dalam Alim fi Thariq ini Said Qutb mengatakan pemerintah itu tauhid, sehingga banyak sekali perlawanan-perlawanan yang berusaha untuk menjatuhkan Jamal Abdel Nasser. Dia banyak pengikutnya dia, si Said Qutb ini juga. Nah, dari Said Qutb inilah, Ma'alim fi Thariq inilah kemudian dibaca oleh tokoh-tokoh gerakan Islam lain. Sehingga mereka itu membentuk sebuah gerakan tahun 70-an yang disebut dengan gerakan Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini tahun 70-an sesungguhnya mereka juga mendapat angin dari Presiden Mesir waktu itu Sadat. Karena setelah Jamal Abdel Nasser itu meninggal, Sadat cenderung kepada gerakan Islamis dan memberikan angin kepada kaum Islamiyun. Bahkan Sadat itu juga yang membuat undang-undang terkait penerapan hukum Islam di Mesir, dan bahwasanya membuat taknin, taknin itu apa ya? Semacam undang-undang yang disempurnakan, yang sangat rapi terkait dengan hukum
Islam di Mesir, karena Mesir itu secara hukum sesungguhnya adalah mengakui Islam sebagai sumber hukum, kemudian bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Terkait hal ini sesungguhnya di Mesir tidak pernah berubah sejak masa Islam itu masuk ke Mesir sampai saat ini. Mesir belum pernah merubah undang-undang terkait dengan agama resmi adalah agama Islam, hukum resmi adalah hukum Islam, bahasa resmi adalah bahasa Arab. Namun secara itijah, secara aliran politik, tahun 60-an 50-an Mesir itu ke Rusia, lebih cenderung kepada komunis, sehingga mereka sangat keras atau kencang terhadap pemikiran-pemikiran Islam di masanya, termasuk dengan gerakan Ikhwan Muslimin. Namun Sadat ketika ingin menghadapi Israel itu menyadari bahwasanya perang melawan Israel itu mau tidak mau harus melibatkan semua kelompok, termasuk diantaranya adalah gerakan Islam politik, karena kekuatan jihad ini sangat besar untuk melawan Israel, sehingga tahun 1973 ketika terjadi perang Arab Israel dapat dimenangkan oleh Mesir. Namun tahun 1979 Sadat mengunjungi Israel dan menandatangani perjanjian damai dengan Israel oleh gerakan Islam yang sebelumnya itu gerakan Islam mendapat ruang oleh Sadat. Bahkan orang-orang yang dipenjara, orang-orang IM dan sebagainya yang sebelumnya itu dipenjara pada masa Jamal Abdel Nasser itu dikeluarkan mendapat angin oleh kesempatan oleh Sadat. Tapi kemudian Sadat mengunjungi Israel, maka orang-orang Islamiyun ini melihat bahwa Sadat ini telah berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena Israel itu sudah jelas sebuah negara yang melakukan menggosok menguasai tanah Palestina. Bukan hanya tanah Palestina, tetapi juga dataran tinggi Golan, dan sebelumnya itu Mesir bagian Sinai. Tetapi perjanjian damai itu adalah di antara kesepakatannya seluruh tentara Israel harus mundur dari wilayah Sinai dan mengembalikan Sinai ke Mesir. Kemudian dataran tinggi Golan sejatinya semestinya juga dikembalikan ke Suriah. Orang-orang para pengungsi Palestina harus dikembalikan ke Palestina, tetapi ternyata Israel seperti halnya biasanya, seperti yang sering disebutkan dalam Al-Quran juga, mereka itu suka mengingkari janji, ya kan gitu. Iya, Mesir dikasih, tapi yang dataran tinggi Golan enggak. Para pengungsi Israel nggak boleh balik lagi dan sebagainya. Orang-orang gerakan Jamaah Islamiyah ini merasa geram, marah melihat sikap Sadat ini, sehingga mereka menganggap bahwa Sadat itu pengkhianat, dan gerakan Islam Jamaah Islamiyah ini sesungguhnya sudah masuk bukan hanya di tingkat masyarakat, tetapi juga di militer. Sehingga di militer itu ada beberapa orang, beberapa kelompok, salah satunya namanya Khalid Islambuli, di mana tahun 1981 ketika terjadi parade militer memperingati kemenangan Mesir Israel, dia dengan mengangkat senjatanya menembakkan arah ke Sadat sehingga Sadat meninggal dunia. Otomatis sejak itu kemudian Mubarak naik dan orang-orang Jamaah Islamiyah banyak ditangkapin, dipenjara dan dianggap sebagai gerakan radikal. Nah, saat-saat itulah terjadi benturan luar biasa antara kelompok Islam Jamaah Islamiyah dengan pemerintah Mesir. Apalagi kemudian Jamaah Islamiyah ini sangat kencang menyuarakan bahwasanya pemerintah Mesir itu tauhid. Kenapa tauhid? Karena tidak menerapkan hukum Islam. Ternyata gerakan-gerakan Jamaah Islamiyah ini bukan hanya berkembang di Mesir, tetapi juga berkembang di berbagai negara Islam. Ciri-ciri Jamaah Islamiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah yang menurut mereka tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal kalau kita merujuk kepada buku-buku karya ulama klasik tentang Darul Islam wa Darul Kufri, seperti halnya buku karya Ibnul Qayyim, kalau nggak salah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, itu di sana jelas dikatakan terkait apa itu yang disebut dengan pemerintah Islam. Pemerintah Islam maksudnya adalah pemerintah yang tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan hukum Islam. Maka ketika masyarakat ini adalah masyarakat Islam dan pemerintahnya tidak melakukan pelarangan umatnya atau masyarakatnya untuk menerapkan hukum Islam, maka menurut Ibnu Qayyim negara ini sudah dianggap sebagai Darul Islam.
bukan darul kufri. Tetapi bagi orang-orang jamaah Islamiyah, mereka menganggap bahwasanya hukum Islam itu ya harus diterapkan secara keseluruhan. Selama tidak diterapkan, satu saja nggak diterapkan, maka kafir. Dan fatalnya lagi, pemahaman syariat Islam itu dipahami secara sempit, yaitu terkait dengan hukuman hudud kisos saja itu. Sehingga negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam kayak hudud kisos dianggap bukan negara Islam. Nah, ini kan menjadi persoalan gitu, menjadi masalah. Padahal hukum Islam kan sangat luas terkait dengan sholat. Alhamdulillah kalau di Indonesia lah, konteks keindonesiaan, pemerintah kita membebaskan kita untuk sholat, puasa, haji, bahkan haji diatur, bahkan hukum wakaf diatur. Kayak di Mesir juga sama, hukum wakaf juga diatur. Kemudian ekonomi Islam berkembang, didukung dan lain sebagainya. Bahkan ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf, ada macam-macam. Ini adalah bagian daripada hukum Islam. Ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya tentang kenapa Mesir belum menerapkan hudud dan kisos, dia menjawab bahwasanya kondisi saat ini masih belum memungkinkan karena masih sering banyak syubhat di masyarakat, sehingga ketika itu diterapkan akan terjadi kekacauan atau kurang pas. Maka kaidah yang digunakan adalah darul qubah bisyubhat atau darul hukmi bisyubhat, yaitu kita menolak, tidak menerapkan hukuman tertentu karena adanya syubhat tertentu. Tetapi secara yang lain adalah bisa diterapkan. Seperti di Mesir kalau ada pembunuh ya digantung, hukuman pembunuhnya digantung. Tidak dipenggal kepalanya tapi digantung. Pemerkosa ya digantung ya, di Mesir ya. Seperti itu. Jadi hanya karena tidak menerapkan hudud, hanya karena tidak menerapkan kisos, maka langsung dianggap sebagai pemerintah yang kafir kemudian diperangi. Dan ternyata pemikiran ini dibawa kemana-mana. Salah satu tokoh terkenal daripada jamaah Islamiyah namanya Aiman Zawahiri. Kemudian Naji Ibrahim. Naji Ibrahim itu akhirnya bertobat di penjara, masuk penjara dan bertobat, dan akhirnya melakukan murojaah. Murojaah itu melakukan koreksi ulang terhadap pemikiran-pemikiran gerakan Islam jamaah Islamiyah, dan sekarang cenderung mempromosikan untuk deradikalisasi gerakan Islam. Dia kemana-mana promosi terkait dengan deradikalisasi itu. Itu Naji Ibrahim. Dia aslinya adalah pentolan bahkan pimpinan daripada jamaah Islamiyah. Namun Aiman Zawahiri sekarang sudah lumayan. Awal-awal tahun 70-an, 80-an, 90-an, Aiman Zawahiri juga sangat kencang. Sehingga dia sendiri lari dari Mesir. Sekarang ada di Afghanistan. Maka sering terjadi ledakan-ledakan di Mesir itu. Tahun 1997 itu ada para turis yang ada di Luxor, itu berapa bis itu diledakkan. Ini namanya jamaah Islamiyah. Yang selalu dilawan adalah pemerintah Muslim, karena pemerintah Muslim itu dianggap tauhid sehingga harus dilawan. Ini karena teologi yang dia pegang tadi, la hukma illa lillah, seperti yang sering dipegang oleh kalangan Khawarij. Apa perbedaannya gerakan jamaah Islamiyah dengan Al-Qaeda? Nah, ini kan sering kita ada Al-Qaeda, ada jamaah Islamiyah. Sesungguhnya berbeda Al-Qaeda itu. Dari sejarahnya sendiri juga sudah berbeda. Wah, ini waktunya sudah hampir 1 jam ini. Al-Qaeda ini awalnya itu merupakan sebuah gerakan Islam yang didesain oleh Amerika, dibentuk oleh Amerika di Pakistan untuk menggait para mujahidin dari seluruh dunia melawan, membantu membantu ihtilal, penjajahan Ittihad Sovieti, penjajahan Uni Soviet di Afghanistan. Mereka gelurakan semangat jihad, semangat keislaman luar biasa, dilatih pertempuran, untuk mereka ke Afghanistan, kemudian melawan Uni Soviet. Karena pada waktu itu, pada tahun 1980-an, 70-an, 60-an itu, sesungguhnya di dunia masih ada perang dingin antara dua blok, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan Eropa Barat, dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, kemudian Eropa Timur, dan beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia sendiri non-blok, Mesir juga non-blok secara teori, tetapi secara praktis zaman Jamal Abdel Nasser dan zaman Soekarno lebih cenderung ke Uni Soviet. Tetapi secara teori itu kita aslinya non-blok. Baik, tahun 80-an itu masih perang dingin, sehingga Amerika berusaha untuk menghancurkan Uni Soviet. Salah satu caranya adalah dengan
memberikan bantuan kepada kaum mujahidin yang berada di Afghanistan untuk mengusir Uni Soviet, karena Afghanistan ini dari sisi geografis letaknya sangat strategis. Di situ berbatasan dengan Cina, di situ bisa memonitor Uni Soviet, di situ bisa memonitor Iran, di situ ada Laut Kaspia, di mana Laut Kaspia itu sendiri banyak minyaknya. Jadi sangat strategis nih yang namanya Afghanistan itu. Nah, ini dibentuklah gerakan Al-Qaeda ini, dan pada akhirnya Al-Qaeda ini bisa mengusir Uni Soviet yang menjajah Afghanistan. Bahkan pada tahun 1900 berapa? 89 akhirnya Uni Soviet runtuh. Tetapi kemudian Al-Qaeda bubar, ya kan, bubar karena misinya sudah selesai. Tapi kemudian entah mengapa gerak Al-Qaeda ini semacam oleh Amerika dianggap sebagai musuh karena dia mengetahui rahasia Amerika dan lain sebagainya. Sehingga Bin Laden pada waktu itu yang menjadi pemimpin Al-Qaeda mulai menghidupkan kembali Al-Qaeda dan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Amerika, apalagi kemudian Al-Qaeda melihat bahwasanya Amerika itu ternyata sangat dolim terhadap umat Islam, terutama ketika mereka melihat di Irak. Waktu itu kan tahun 90-an terjadi perang antara Amerika dengan Irak. Ya, kemudian Irak diembargo. Ketika diembargo itu jutaan orang meninggal, anak-anak, perempuan, orang tua banyak meninggal. Di Palestina dijajah Israel yang selalu didukung oleh Amerika dan sebagainya. Maka Al-Qaeda ini yang dituju, yang ditarget selalu Amerika. Ini bedanya Al-Qaeda dengan Jamaah Islamiyah. Doktrinnya Al-Qaeda adalah ketika pimpinan Al-Qaeda ini ditangkap oleh pemimpin Islam, negara Islam, tidak boleh melakukan perlawanan. Kalau ditangkap udah menyerah aja. Karena pemerintah Islam bukan target. Target mereka adalah Amerika. Maka yang kita lihat di Yaman pada waktu itu tahun 1990-an berapa saya nggak lupa, kapal perang Amerika dibom oleh siapa? Al-Qaeda. Amerika langsung. Kemudian di Nairobi dan Darussalam, kedutaan besar Amerika dibom. Jadi target langsung Amerika. Jadi musuh utama Al-Qaeda itu adalah Amerika. Maka jangan heran ketika Amerika itu sangat gerah dengan Al-Qaeda, di mana-mana diburu. Sehingga cari alasan untuk bisa menghabisi Al-Qaeda ini. Kemudian Bin Laden ini lari kemana-mana dia orangnya kan, untuk mengendalikan Al-Qaeda itu dia kan sistemnya itu sel jaringan. Dengan sel itu dia dimanapun bisa mengendalikan ini si Bin Laden. Dia waktu itu ada Sudan diminta untuk menyerahkan Bin Laden, nggak mau, akhirnya sudah diembargo. Dia larilah ke Afghanistan si Bin Laden. Di Afghanistan waktu itu tahun Taliban itu menguasai Afghanistan tahun berapa? 1996, karena Taliban itu dibentuk di Pakistan tahun 1994. Dari Pakistan kemudian mereka mulai masuk ke Afghanistan, dipimpin oleh Mullah Omar. Dalam jangka 2 tahun sudah menguasai 98% wilayah Afghanistan. Tahun 1998 sudah menguasai pun Afghanistan. Di saat itulah kemudian Bin Laden ke Afghanistan dan kemudian mulai melakukan serangan-serangan atau perintah terhadap gerak jamaahnya untuk menyerang Amerika melalui saluran dia di Afghanistan. Dia di gua-gua di mana nggak tahu lah sembunyi-sembunyi itu si Bin Laden itu. Dan corong yang sering dijadikan sebagai media untuk memviralkan kalau zaman sekarang ya. Waktu itu belum medsos kayak sekarang ya, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook. Untuk memviralkan itulah dengan buat videonya dikirim ke saluran TV Al Jazeera. Maka Amerika juga sangat gerah dengan Al Jazeera pada waktu itu karena menjadi saluran untuk memviralkan pernyataan-pernyataan dari Bin Laden, Osama bin Laden Al-Qaeda. Kemudian terjadilah pemboman di Amerika itu, pesawat yang menabrak 2 menara kembar, ya kan? Akhirnya menara kembar Amerika jatuh, kemudian Pentagon juga diserang, ya kan, dengan pesawat pesawat sipil yang menewaskan kisaran 2.700 orang. Saat itulah Amerika punya hujah, kita harus serang Afghanistan. Kenapa? Karena yang menjadi otak penghancuran menara kembar Amerika dan serangan Pentagon adalah
Al-Qaeda, Bin Laden, Osama bin Laden. Maka mulai pasukan Amerika diterjunkan ke Afghanistan, menyerang Afghanistan dan sebagainya, hingga akhirnya Taliban kalah, Mullah Omar ditangkap dan sebagainya. Kemudian Bin Laden masih sembunyi, masih bergerilya kemana-mana, hingga kemudian akhirnya Amerika membentuk negara boneka di Afghanistan. Si Bin Laden lari ke Pakistan. Di Pakistan itulah kemudian dia ditangkap oleh tentara Amerika, ditembak. Ini kemudian ketika Bin Laden meninggal, Ayman Zawahiri menjadi pemimpin Al-Qaeda, tetapi Ayman Zawahiri sekarang sudah tidak segarang dulu dan dia tidak mampu mengendalikan Al-Qaeda. Jamaah Islamiyah pun sekarang sudah terpecah-pecah, nggak karu-karuan. Sejak Ayman Zawahiri ke Afghanistan, Jamaah Islamiyah yang sangat garang itu juga sudah mulai terpecah. Sesungguhnya ada gerakan lain, saya percepat karena sudah 1 jam. Selain Jamaah Islamiyah di Mesir dan di beberapa negara Islam, ada namanya gerakan Ansor Baitul Maqdis. Ansor Baitul Maqdis ini juga sangat kencang, mirip dengan gerakan Jamaah Islamiyah. Kemudian di Suriah pada tahun lalu sejak terjadi revolusi Arab itu juga muncul ISIS, di mana ISIS ini bisa menguasai sepertiga Suriah, Irak dan sebagainya, dan mereka gerakannya sangat radikal. Apalagi kemudian yang kayak tadi yang saya katakan bahwa mereka saya anggap sebagai Khawarij karena mereka juga sangat kencang terkait dengan Sufi. Masjid-masjid yang ada tarekat Sufi dibom, kemudian yang kalau ada orang tawasulan dianggap kafir, musyrik, kemudian makam-makam para wali yang sering diziarahin dihancurkan, dibom dan lain sebagainya. Dan golongan Islam lainnya yang tidak sependapat dengan ISIS juga dianggap kafir, sehingga mereka itu memerangi semua kelompok Islam. Bukan hanya pemerintah, tapi juga kelompok Islam. Tetapi sesungguhnya ISIS ini sesungguhnya mendapat dukungan juga dari Amerika untuk menghancurkan siapa? Assad. Assad ini sulit sekali dihancurkan. Karena sejak Irak ini, negara Arab ini, Timur Tengah, udah 1 jam ya. Timur Tengah itu yang paling kuat itu dulu Irak, kemudian Iran, kemudian Sudan, Libya, Mesir, Suriah kan? Libya sudah bisa dia tundukkan, sudah diembargo lemah, Irak hancur lebur, ya kan? Ya Iran ini sulit sampai sekarang kuat. Suriah ini sulit sekali, mau sampai di macam-macam sampai sekarang masih kuat di Suriah. Meskipun secara kekuatan sudah mungkin berkurang daripada dulu, tetapi sampai sekarang masih kuat. Di antara caranya adalah dengan ISIS ini. Maka ISIS ini sebenarnya senjata. Kadang Amerika kadang seakan-akan menghancurkan ISIS, tapi sesungguhnya ISIS itu ya buatan mereka juga itu. Selain juga dari dalam mereka itu punya ideologi yang kuat untuk untuk menganggap kafir kelompok lain, menganggap pemerintah kafir karena tidak menerapkan syariat Islam dan sebagainya. Jadi ada 2 faktor. Faktor internal ideologis mereka dan faktor daripada dukungan luar dari Amerika untuk menghancurkan Assad. Karena Assad ini termasuk pemimpin Suriah atau Timur Tengah yang sangat ngeyel, berani melawan Amerika. Di Timur Tengah, kalau berani melawan Amerika, habisin. Berani Amerika, habisin. Maka jangan heran kalau kemudian Muammar Gaddafi dihabisin, Saddam Hussein dihabisin. Saddam Hussein itu ditangkap, yang diadili, dihukum mati, dan itu sebenarnya penghinaan kepada umat Islam karena digantungnya itu pas hari raya Idul Adha. Jadi di dunia Islam itu kita berkorban kambing, nyembelih sapi. Di Irak mereka mengatakan kita berkorban siapa? Saddam Hussein. Ya kan, ini penghinaan sebenarnya kepada umat Islam, miris sebenarnya. Dan malangnya yang diantara yang mendukung hancurnya Irak itu, yang Irak itu sebenarnya kan Sunni cuma sedikit, 40%, 60% kan Syiah dan beberapa kelompok-kelompok lain. Zaman Saddam berkuasa itu karena sokongan daripada Sunni. Tapi sayangnya kalau Sunni ini tidak menyokong, habis kuasai Syiah. Kalau Syiah itu kuasa di Irak, akan berkuasa di berbagai wilayah Timur Tengah. Dan benar, ketika Saddam ini dihancurkan, dan yang menghancurkan Saddam kan Amerika bersama siapa? Kuwait, tentara sekutu kan Saudi, yang mendukung kan gitu. Akhirnya ketika si Saddam hancur, sekarang yang kuasai Irak siapa? Syiah. Ketika Syiah di Irak kuat, akhirnya Saudi Timur Syiahnya memberontak. Akhirnya di Yaman Syiahnya memberontak. Akhirnya di mana-mana Syiah memberontak. Nah, ini senjata makan tuan gitu loh. Senjata makan tuan. Ini jadi di pertemuan itu perebutan antara Sunni
Syiah, Khawarij itu sejak zaman dulu sampai sekarang ya 3 ini aja. Nah, maka kita di Indonesia jangan sampailah ada gara-gara perbedaan-perbedaan yang seperti ini yang di Timur Tengah kemudian kita ekspor ke Indonesia, jangan sampai. Jangan mengekspor ideologi. Kita punya Muhammadiyah yang sangat toleran, punya NU yang sangat bagus, punya Persis yang baik. Sudah cukuplah gerakan-gerakan kultural yang muncul dari Indonesia ini, yang terkenal dengan tasamuh, yang terkenal dengan sifat toleran, yang terkenal dengan sifatnya itu membangun, yang tidak mudah mengkafirkan. Gerakan-gerakan Islam yang di Timur Tengah semacam Khawarij, Syiah itu jangan diekspor ke Indonesia. Cukup yang terjadi di Timur Tengah, terjadi di Timur Tengah saja. Jangan sampai ada di Indonesia. Kita maka sebagai orang Muhammadiyah, kita hidupkan Muhammadiyah. Yang NU silahkan hidupkan NU. Yang Persis silahkan hidupkan Persis. Itu adalah organisasi yang murni tumbuh dari bangsa kita sesuai dengan kultur orang Indonesia yang toleran. Maka kita bangga dengan keindonesiaan kita. Baik, karena sudah 1 jam, mohon maaf terlalu panjang, karena memang sengaja mau kita selesaikan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustadz atas penjelasannya, yang mana selama ini Islam kafah sering dipahami sebagai menegakkan syariat secara menyeluruh, tapi disempitkan hanya berhukum Islam secara totalitas sehingga identik dengan mendirikan negara Islam. Padahal seharusnya dalam peradaban itu harus ada Islam yang moderat, yang mana harus ada seimbang antara kehidupan akhirat juga kehidupan di dunia, seperti itu. Baik, untuk para jamaah, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian unmute suaranya. Pada sesi pertama ini dibatasi untuk 3 penanya, kemudian akan dibuka lagi untuk sesi 2 penanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepada penanya yang pertama, silakan untuk Bapak Haji Nunun Anugrah Perdana. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, Ustadz mau nanya, kalau HTI dengan LDII, Islam Jamaah, itu termasuk Khawarij bukan, Ustadz? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ustadz. Ditunggu jawabannya. Sama-sama, siap. LDI sama HTI ya? Ya. Langsung dijawab atau mau nunggu pertanyaan kedua nih? Langsung dijawab aja Ustadz. Oke, siap. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Saya jawab yang HTI dulu. HTI ini kan sesungguhnya disebut Tahrir ya. Ini munculnya di Yordan kalau nggak salah. Dan jargon mereka itu Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ini kelompoknya ini banyak di cabangnya di mana-mana, termasuk di Palestina juga ada. Saya pernah ke Palestina tahun 2012 itu pas keluar dari Masjid Aqsa itu langsung demonstrasi besar dari HTI, kaget juga waktu itu saya, untuk menegakkan Khilafah Islamiyah. Kalau saya lihat memang golongan ini golongan politik ya. Jadi apapun itu politik gitu, dan cenderung apa ya, semacam ada euforia atau ingin mengembalikan khilafah Islamiyah, seakan-akan bahwasanya dunia ini selesai dengan khilafah gitu. Meskipun kalau kita tinjau secara politik, secara pemikiran politik kayak yang ditusuk di Hasan Huri dan lain sebagainya, itu persoalan khilafah ini sesungguhnya tidak sederhana. Tapi kalau apakah dia Khawarij atau tidak, dari berbagai gerakannya mereka cenderung bukan daripada Khawarij, karena kalau Khawarij itu cenderung lebih radikal, lebih kencang terhadap gerakan lain, dan mereka memang menyuarakan khilafah benar, bahkan memang target utama mereka itu adalah kepemimpinan khilafah Islamiyah benar, tetapi
secara fikih, secara lain-lain mereka cenderung lebih lentur dan tidak mudah mengkafirkan kelompok lain, beda dengan kayak Jamaah Islamiyah dan sebagainya. Beda dengan Khawarij sendiri yang memang la hukma illa lillah tadi, dan pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam dan tauhid. Ya, HTI sendiri sebenarnya juga banyak juga yang keras juga sih. Tidak semua HTI lembut juga, karena kalau kita lihat ceramah-ceramah HTI juga sering menganggap pemerintah itu tauhid dan kadang agak ketir-ketir juga ketika mereka itu, karena tauhid itu nggak sembarangan ya, nggak sederhana ya. Ketika kita menghukumi tauhid itu, ini ungkapan yang sangat berat. Ya, hanya meskipun mereka sampai seperti itu, jarang ada perlawanan bersenjata, pemberontakan dan sebagainya itu yang dimotori oleh HTI. Justru yang sering memotorinya adalah gerakan lain seperti Jamaah Islamiyah, Ansarul Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Tetapi dari HTI sendiri tidak. Kalau Khawarij itu amar ma'ruf nahi munkar wajib, sehingga bukan hanya memberikan cap tauhid kepada pemerintah, tetapi wajib melakukan perubahan politik itu dengan senjata. Maka sepanjang daulah Bani Umayyah dan sepanjang sejarah Jamaah Islamiyah di Mesir, mereka itu sering sekali melakukan ledakan di mana-mana yang dituju pemerintah itu, jenderal-jenderal atau siapalah itu. Pokoknya bagaimana membuat kekacauan lah, karena kelompok mereka dianggap kafir. Sementara HTI tidak seperti itu. Mereka meskipun mereka sama-sama punya jargon la hukma lillah, sama jargonnya, sama-sama menganggap politik itu sangat penting, tetapi tidak sampai kepada gerakan yang sifatnya itu radikal, pengeboman dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait LDI. LDI itu jelas bukan Khawarij, tetapi dia itu gerakan yang aneh. LDI. Mereka menganggap yang lain kafir juga itu, tapi mereka lebih ke sosial, lebih ke fikih atau apa ya? Nggak ke politik gitu loh. Kalau Khawarij itu politik, bermula dari politik dan tujuan politik. Mirip dengan HTI sebenarnya, politik gitu. Tetapi kalau HTI itu tidak sampai seradikal itu dalam tataran praktis. Kalau Khawarij itu sangat radikal dalam tataran praktis dan teori. HTI kencang di dalam teori, tetapi dalam praktisnya tidak. HTI itu juga kencang juga, tetapi tidak ke politik. Mereka itu cenderung ke sosial. Pokoknya masjid, kalau kita sholat di masjidnya HTI itu, kita habis sholat karena kita dianggap kafir, najis ya kan, kemudian dilap, dipel ulang, masjidnya dipel kan gitu. Ini jadi mengkafirkan orang lain, kelompok lain, tetapi tidak sampai pada gerakan politik. Kalau Khawarij itu politik. Sekali lagi, Khawarij itu gerakan politik. Termasuk juga Jamaah Islamiyah, kemudian ISIS, kemudian Ansar Baitul Maqdis, itu gerakan politik. Oleh karena itu, karena gerakan politik ini sangat radikal dan sangat berbahaya, dan pengaruhnya di dunia Islam sangat masif, maka para ulama Azhar juga berusaha untuk memberantas gerakan ini secara pemikiran. Banyak buku-buku yang diterbitkan oleh Al-Azhar, ada belasan seri bahkan, diantaranya adalah, ini ada buku judulnya Khawarijil Asri, Ar-Raddu ala Khawarijil Asri, kritik terhadap kaum Khawarij kontemporer. Buku ini terdiri dari 5 jilid dan sangat bagus karena berusaha untuk mengantar ideologi Khawarij dari berbagai macam sisi. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Adzan Mahdi, dipersilakan untuk bertanya langsung, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Saya ingin bertanya Ustaz Wahyudi yang berkaitan dengan, mungkin agak keluar dari teks ini ya Ustaz, pembahasan ini. Kalau saya di kampung itu, di kampung saya itu kan ya lingkungan saya Muhammadiyah, cuman orangnya macam-macam, ada yang Muhammadiyah secara pemikirannya Asy'ari, ada juga Muhammadiyah secara pemikirannya Salafi. Nah, sekarang saya kan masih dalam tahap thalabul ilmi, belajar. Nah, nanti setelah lulus kan pasti diminta untuk ngisi kajian dan sebagainya. Nah, kalau secara pribadi saya memang seorang Muhammadiyah yang pemikirannya memang Asy'ari, Ustaz. Lah, bagaimana kita di masyarakat nanti menjelaskan tentang akidah, sedangkan yang mendengarkan itu dari berbagai macam pemikiran, ada yang Salafi, ada yang Asy'ari, walaupun mereka semua Muhammadiyah. Bagaimana kita cara menyampaikan yang benar tanpa menyinggung pihak lain, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Yang pertama, di dalam akidah itu ada yang disebut dengan usulul akidah.
prinsip-prinsip dasar akidah, dan ini tidak boleh berbeda antar kelompok Islam. Ketika ini berbeda, secara otomatis yang berbeda itu kafir. Contoh, Allah itu Esa. Kalau ada yang mengatakan Allah itu 2, 3, 4, kafir. Surga dan neraka itu ada. Kalau ada yang ingkar surga neraka, kafir. Hari kiamat itu ada. Kalau ada yang ingkar hari kiamat, kafir. Qadar itu jelas. Kalau ada yang ingkar, kafir. Jadi ada namanya usulul akidah. Usul akidah ini bisa Anda jelaskan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tidak membahas terkait persoalan furu'iyah. Karena dalam akidah juga ada hal-hal yang terkait furu'. Misal terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, terkait dengan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Maka hal-hal ini bisa dihindari untuk menghindari konflik. Anda bisa mencontoh misalnya kalau kitab tauhidnya punya Muhammad Abduh itu berusaha untuk menghindari konflik. Berusaha untuk menghindari. Ini bisa sangat mudah. Dan apalagi ketika yang dihadapi masyarakat umum, orang awam, ya udah tentang Allah kan intinya daripada tauhid kan bagaimana supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja. Kecuali nanti ditanya persoalan-persoalan yang sifatnya itu ikhtilaf ulama. Nah, ini baru di situ kita perlu hati-hati. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang awam itu memang perbedaan pendapat itu sejauh mungkin untuk dihindari. Karena memang itu akan memperuncing persoalan yang sudah ada gitu. Kita mencari yang sudah sepakat, kita tinggalkan yang mukhtalaf alaih. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada yang bertanya tentang akidah Muhammadiyah dan sebagainya, kembalikan ke HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Karena di HPT itu sudah dijelaskan secara jelas terkait dengan poin-poin Muhammadiyah. Ya kalau Anda jamaah Muhammadiyah, silahkan ikut HPT. Kalau yang NU ya silahkan ikut NU kan gitu. Kalau Muhammadiyah ikut HPT aja gitu. Ya itu sudah dirajihkan oleh Muhammadiyah, sudah sidang tarjih, sudah menjadi sebuah putusan. Kan di Muhammadiyah itu kan ada 3, ada namanya putusan paling tinggi. Bawahnya putusan itu namanya fatwa. Itu tingkatan yang kedua. Fatwa itu masih bisa berubah. Kalau putusan itu sudah kesepakatan seluruh sudah sidang muktamar ya kan, sudah sidang majelis tarjih ini nasional. Nah, ini kalau ada kata mau dirubah harus sidang secara nasional lagi gitu. Itu yang putusan itu. Kalau fatwa kan tim daripada fatwa di majelis tarjih. Jadi ini masih mudah lah untuk berubah. Yang ketiga itu namanya rekomendasi. Rekomendasi itu kan usulan-usulan atau rekomendasi dari para intelektual, para ulama Muhammadiyah. Nah, terkait iman, terkait akidah itu sudah putusan, sudah di HPT itu bab pertama, maka dia menjadi keputusan tertinggi. Itu yang harus kita pedomani. Maka ketika ulama Muhammadiyah di bawahnya itu menulis buku tentang tauhid Muhammadiyah dan digunakan untuk jamaah Muhammadiyah, harus merujuk kepada tauhid yang ada di dalam HPT itu, kecuali tidak dijadikan sebagai panduan di lembaga Muhammadiyah. Itu terserah, bebas lah, kita apapun, mau ke Syekh Utsaimin, ke siapa, bebas. Tapi ketika itu dijadikan rujukan di lembaga Muhammadiyah, kayak pesantren Muhammadiyah, kayak Universitas Muhammadiyah, harus merujuk ke HPT, karena HPT itu sudah menjadi putusan. Dan ini harus ditekankan. Kalau ada masyarakat Muhammadiyah menolak, ya aneh, kok Anda menolak? Anda kan Muhammadiyah. Ya, ini keputusan Muhammadiyah, ini HPT jelas. Kasihkan aja HPT. Itu. Nah, ini karena memang apa ya? Kadang juga saya tuh sering sekali diskusi-diskusi bagi mereka yang Salafi tapi di Muhammadiyah menolak HPT. Saya heran, Anda itu mengaku Muhammadiyah, tetapi kok Anda nggak mau ke HPT itu kenapa gitu? Aneh gitu. Kalau nggak mau ke HPT silahkan aja ikut yang lain kan gitu. Anehnya lagi itu kadang begini. Kalau kita yang dari internal Muhammadiyah sendiri ya, anehnya lagi jadi internal Muhammadiyah itu ketika orang secara fikihnya, katakanlah dia subuhnya pakai kunut, tarawihnya 23 rakaat, kemudian dia pakai usoli, itu langsung dicap tuh, kamu bukan Muhammadiyah ini, kamu NU ini, gitu kan? Tapi ketika akidahnya ditinggal, ikut Salafi apa, kok tetap enjoy aja, nggak ada teguran, lo kamu ini bukan, nggak ada itu, biasa aja gitu. Bahkan gerakan ini menguat di Muhammadiyah, gerakan Salafi ini sekarang menguat banget, terutama di daerah Jakarta, kemudian Pantura, itu gerakan Salafi itu menguat. Bahkan terkadang sampai terjadi rebutan masjid antara orang Muhammadiyah sendiri dengan Salafi. Kalau orang Salafi yang ngisi pengajian mereka datang, giliran yang ngisi itu dari Muhammadiyah pada nggak datang, kayak pemboikotan secara terstruktur gitu loh.
kadang kalau saya mau jujur ya kadang sebel juga gitu. Nah, jadi mereka dianggap mau dianggap Muhammadiyah, maunya mereka dianggap Muhammadiyah, tetapi tidak mematuhi apa-apa yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah gitu. Sehingga apa namanya dari PWM Kalimantan kalau nggak salah, Kalimantan mana? Kalimantan Selatan atau mana? Itu secara tegas mengatakan dai-dai yang di Masjid Muhammadiyah harus dari Muhammadiyah, tidak boleh dari Salafi. Sampai disebutkan tidak boleh dari Salafi karena memang sifat seperti itu. Kemudian kalau sudah di dalam menguasai, kemudian membid'ahkan orang-orang tarjih, membid'ah amalan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Seperti halnya kita pakai hisab bid'ah dan sebagainya. Kan jadi aneh ini. Anda di Muhammadiyah tetapi Anda tidak menghormati putusan tarjih, fatwa tarjih, ini gimana ini? Kacau itu sebetulnya. Kan seperti itu. Intinya kalau masalahnya majmu', cari hal-hal yang sifatnya tidak mukhtalaf alaih. Cari sesuatu yang masih menjadi kesepakatan bersama. Karena ketika kita menerangkan neraka, surga dan sebagainya juga kita bisa kok dengan hal yang simpel sederhana. Adapun detail-detail itu kan sebenarnya kan persoalan yang sudah terkait dengan filsafat. Dan sesungguhnya furu akidah yang unik itu hanya boleh disampaikan kepada mereka yang punya basic keilmuan tertentu. Orang awam nggak boleh itu sebenarnya. Saya nggak tahu juga orang-orang mereka terus kesana kemari itu ngomong tentang takwil haram, tafwid haram, kita harus begini. Ini tuh bukan konsumsi masyarakat awam. Ini tuh konsumsi mereka-mereka yang terpelajar, yang sudah pernah mondok, yang pernah belajar nahwu shoroh, bukan orang awam gitu. Tapi dipromosikan sedemikian rupa hal-hal yang sifatnya khilafiyah, usuliyah, yang semestinya bukan konsumsi mereka ini akhirnya makanya hal-hal seperti ini pernah terjadi pada Imam Ghazali. Makanya Ghazali sampai menulis buku terkait hal ini, dia mengatakan apa judulnya bukunya itu kecil, Lujamul Awam fi Ilmil Kalam kalau salah. Di situ sampai mengatakan ilmu kalam itu tidak layak, tidak boleh diajarkan di kalangan orang awam. Karena ini konsumsi kelas yang lebih tinggi, mereka yang sudah nyantri, kaum santri lah. Adapun orang awam cukup kasih ya Aqidatul Awam yang sederhana, Jawharut Tauhid yang sederhana, yang di situ jauh daripada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau bisa langsung meng-unmute suaranya. Dipersilakan. Mungkin sambil menunggu Ustadz ya, ini ada pertanyaan titipan. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, Ustadz, maksud dari masuknya Islam secara keseluruhan itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya. Tadi sudah saya sampaikan itu, udkhulu fi silmil kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya ketika kita masuk Islam, ya jangan setengah-setengah. Kan kalau di Solo itu dia muslim iya, tapi masih main sajen, masih percaya dukun. Nah, ini muslim apa ini kan? Padahal sudah jelas itu yang namanya man atakahinan orofan itu pokok kafar belajar di Muhammad, itu jelas itu hadisnya. Siapa yang tanya yang datang ke tukang dukun maka dia telah kafir, ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi dia muslim, tapi masih pakai primbon, masih pakai hitung-hitungan, apalagi masih nyantet saudaranya, kan? Masih, itu ini nggak untuk silmi kafah ini. Jadi ini akidahnya itu jelas, akidah Islam, syariatnya jelas, syariat Islam. Ini maksudnya di sini. Adapun ketika penerapan hukum Islam di pemerintah, itu memang ada hukum-hukum Islam yang tidak dapat diterapkan kecuali di pemerintah. Contoh terkait dengan kafir mengkafirkan seseorang, itu sesungguhnya mestinya yang berhak mengkafirkan itu sesungguhnya adalah peradilan. Maka ketika ada di KTP ada jenis agama .2 Islam, itu penting. Jangan kemudian identitas agama itu dikosongkan. Itu nggak boleh menurut saya, karena itu akan berbahaya mengaburkan identitas. Kita mesti bangga dengan identitas keislaman kita itu. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan hukum Islam yang tidak dapat diterapkan kecuali dengan pemerintahan, misalnya adalah terkait dengan jinayat, fikih jinayat. Hudud kisos itu hanya pemerintah yang dapat menjalankan. Adapun yang lain itu bisa dijalankan oleh
masyarakat. Tapi di Indonesia sendiri sudah banyak sekali hukum-hukum positif itu yang diambil dari hukum Islam. Contoh terkait dengan munakahat, itu semuanya dengan menggunakan hukum Islam. Kemudian wakaf itu sudah masuk, ya kan? Zakat sudah masuk, ekonomi Islam. Bahkan ekonomi Islam itu untuk ketika terjadi perselisihan baik di perbankan atau di apa yang terkait dengan ekonomi Islam, sidangnya bukan di sidang umum, tapi di BA, pengadilan agama, sudah bukan di PN lagi. Nah, dan orang-orang di BA sendiri punya semangat tinggi untuk kemudian lebih banyak memasukkan hukum-hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketika mereka itu pergi ke Timur Tengah untuk mengadakan studi banding terkait dengan hukum Islam, sangat welcome sekali orang Timur Tengah, tidak pernah bertanya, kamu siapa? Kamu kesini mau, kalau saya memberikan sesuatu, kamu ngasih apa? Tidak semacam barter. Jadi langsung mereka, ahlan, silahkan, mau apa dikasih, apalagi kalian negara Islam, kita dukung. Beda ketika mereka itu ke Barat, ke Amerika, seakan-akan kita itu mengemis, kemudian mereka tanya, saya beri ini, kalian akan memberi apa? Jadi barter. Gitu. Nah, akhirnya muncul semacam kekecewaan juga lah. Maka dari sini hukum-hukum positif di Indonesia, alhamdulillah lah, sudah banyak sekali, dan mudah-mudahan semakin banyak hukum Islam yang berubah menjadi hukum positif di Indonesia. Yang terakhir kemarin yang belum lama kan juga terkait dengan wakaf uang, gerakan wakaf uang dan sebagainya kan. Nah, mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Jadi intinya itu, udhul fil kafah. Adapun udhul fil kafah kemudian terkait dengan pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam kok tokoh itu tidak. Kita ikut pendapat Ibnu Qayyim yang bahwasanya dianggap kafir sebuah pemerintahan itu, toghut sebuah pemerintahan itu jika dia itu melarang penerapan syariat Islam di suatu negara. Artinya pemerintahnya melarang orang sholat itu nggak boleh, puasa aja nggak boleh, apa minum khamr digalakkan, nikah secara hukum syariat nggak boleh. Nah, ini jelas kafir. Pemerintah seperti ini pemerintah kafir, toghut, dan itu bisa diperangi. Tetapi selama pemerintah itu masih membolehkan rakyatnya untuk melakukan hukum Islam, apalagi hukum Islam itu banyak yang dijadikan sebagai hukum positif, maka sudah jelas bahwa pemerintah itu adalah pemerintah Islam, dan dia menurut standar Ibnu Qayyim masuk Darul Islam. Wallahu a'lam. Barakallahu Ustaz atas jawabannya. Bagi para jamaah yang mau bertanya, masih dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Riza. Pak Riza Aziz dari pimpinan cabang Muhammadiyah Parakan. Ya, ini saya sangat berterima kasih dengan penjelasan tentang Salafi yang sekarang sudah mulai masuk ke kantong-kantong Muhammadiyah. Saya harapkan untuk kajian malam hari ini nanti ada redaksi yang di-share ke pimpinan cabang Muhammadiyah Parakan khususnya atau pimpinan cabang Muhammadiyah Temanggung, agar kami nanti bisa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, yang secara garis bisa keluar dari organisasi Muhammadiyah. Begitu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi, saya pernah mengisi semacamnya tausiah kecil-kecilan lah waktu saya pulang tahun 2018 ya di masjid sebelum Parakan itu Ngaderjo. 2 kali saya di Ngaderjo, itu yang satu yang dekat SMP, yang kedua yang di sampingnya lagi, yang pertigaan, saya lupa nama masjidnya itu. Saya sampaikan begini, bahwasanya semua masjid Muhammadiyah itu harus punya buku-buku produk dari Majelis Tarjih dan Tasdid. Itu wajib. Harganya berapa sih? HPT harganya berapa? Membangun masjid bisa, masa buku beli HPT nggak bisa, beli buku fatwa tarjih nggak bisa, beli buku tuntunan sholat Muhammadiyah nggak bisa, kan bisa banget gitu kan. Jadi itu harus semua masjid Muhammadiyah harus punya produk-produk majelis tarjih. Di antaranya ya HPT, fatwa tarjih, kemudian fikih anti korupsi, fikih air, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, selain juga punya produk-produk tarjih, sering-sering diadakan kajian terkait dengan baik akidah maupun fikih
yang sesuai dengan manhaj tarjih tadi. Jadi jangan kemudian, wong kita punya HPT, kenapa kita menggunakan usul salasah? Kan aneh gitu. HPT ada kok, tinggal HPT aja kemudian kita kuatkan dengan pendapat-pendapat ulama lain. Itu dari sisi akidah. Maunya dari sisi ibadah, silakan Anda baca dalam HPT ibadah, nanti dikuatkan katakanlah dengan Mughni Muhtaj, punya memang Mughni Muhtaj mazhab Syafi'i. Cuman kan nanti sesungguhnya di dalam HPT itu pakai ibadah, itu dengan mazhab Syafi'i itu kan berbedanya nggak banyak. Nah, nanti Mughni Muhtaj itu untuk sebagai pengayaan, atau kitab takrib atau apa sebagai pengayaan. Nah, nanti ketika ada beda, ini kita bedanya di sini. Ini yang rajih menurut Muhammad itu ini. Kalau Syafi'i kan seperti ini, tapi yang rajih menurut Muhammad itu gini. Kalau mau perbandingan yang lebih komprehensif ya pakai Majmu' punya Imam Nawawi, karena Majmu' itu sering diterangkan pendapat berbagai macam madhab. Karena ketika kita itu terbiasa berbeda, itu ketika menghadapi perbedaan pendapat itu santai gitu. Karena beda pendapat itu lumrah. Di kalangan madhab Syafi'i sendiri juga kadang antara Imam Romali dan Imam Nawawi kadang beda juga gitu. Ini nggak ada masalah gitu. Perbedaan pendapat itu dalam fikih nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika kita menganggap bahwa pendapat saya ini paling benar, ini menjadi masalah. Maka para ulama sering mengatakan siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka sesungguhnya dia belum mencium ilmu fikih. Saya pernah mendapatkan share meme lah. Judulnya itu begini. Astagfirullahaladzim. Biasa kan judul bombastis itu. Astagfirullah. Baru tahu ternyata menikahi orang hamil itu haram. Nah, ini baru satu pendapat. Ini baru pendapat Hambali. Mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Hukum yang ada di PA, Pengadilan Agama juga tidak seperti itu. Jangan kemudian kita itu hanya baru satu pendapat, kemudian kita share kemana-mana seakan-akan menegasikan pendapat lain. Contoh lain, ternyata tinta cumi-cumi haram, umpamanya. Itu terkait tinta cumi-cumi itu ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jangan kemudian pendapat itu kita pegang, karena memang Salafi itu secara umum mereka kan ke Saudi, dan Saudi itu kan Hambali, sehingga yang dirojihkan secara fikih ya, bukan secara akidah. Kalau akidah kan Wahabi. Secara fikih itu sering ke pendapatnya Imam Ibnu Hambal atau Hambali. Karena Ibnu Taimiyah sendiri itu Hambali dan punya fikih, judulnya itu apa saya nggak lupa, syarah terkait fikih Hambali juga Ibnu Taimiyah. Nah, tadi itu adalah pendapat-pendapat Hambali. Jadi kemudian di Saudi sendiri, kalau di Lajnah Daimah Saudi, itu semua pendapat itu dimasukkan untuk kemudian dilakukan tarjih ulama-ulama mereka ya. Tetapi ketika itu sudah masuk Indonesia, ternyata begini. Tidak sesederhana itu. Di situ ada perbedaan pendapat. Itu harus kita sampaikan di kalangan para jamaah, sehingga kita itu kalau kita biasa ngaji Bidayatul Mujtahid semuanya. Bidayatul Mujtahid itu punya imam Nurus, ya kan? Itu kan perbedaan pendapat, biasa itu. Atau Mughni Ibnu Qudamah Al-Hambali, juga dia. Ibnu Qudamah itu Hambali tapi punya Mughni yang kitab fikih yang di sana itu berbagai macam pendapat para ulama itu muncul. Nah, kalau tadi kan Maliki, bukan Mustahid ya kan. Nah, itu kita biasa gitu. Biasa dialog. Itu HPT bisa kita kasih itu. Kemudian kita pendukungnya silakan mau pakai Mughni Muhtaj yang Syafi'i, silakan mau pakai Bidayatul Mujtahid, silakan mau pakai, kalau mau yang kecil ya Bidayatul Mujtahid lebih kecil lah. Di itu perbandingan mazhab, atau pakai Al-Mughni punya Ibnu Qudamah, itu juga perbandingan mazhab. Itu akan memberikan pengayaan kepada jamaah Muhammadiyah. Satu, dia tahu pendapat yang dirojihkan oleh majelis tarjih. Yang kedua, dia tahu pendapat yang lain beserta dalilnya. Pendapatnya itu begini, dalilnya ini. Kalau kitab-kitab Syafi'i yang mutakhirin, kadang memang tidak disertai dalil, karena memang sifatnya itu mulakhos. Kayak Safinatun Najah itu tipis banget, memang tujuannya untuk orang awam, makanya nggak ada dalilnya kan. Nah, terus atau yang lain yang kecil-kecil itu biasanya nggak. Tapi kalau sudah masuk ke Mughni Muhtaj, sudah masuk ke Majmu', sudah masuk yang lain-lain, itu yang namanya dalil itu luar biasa. Kemudian pendapat ulama juga dimasukkan semua situ. Nah itu. Jadi dengan adanya kajian-kajian tarjih seperti itu, insya Allah akan memperkuat ideologi Muhammadiyah supaya mereka tidak mudah merongrong masuk di dalam amal usaha Muhammadiyah, kemudian ujung-ujungnya membuat perpecahan di dalam Muhammadiyah. Ini persoalan. Karena kalau sudah seperti itu cenderungnya juga jadi jumud, jadi mudah
mudah menyalahkan. Fotografi dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan. Padahal di majelis tarjih jelas boleh. Dulu memang awal-awal diharamkan memasang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan ya kan, awal-awal. Karena dianggap khawatir kita takdim terlalu tinggi. Tetapi kan kemudian fatwa itu kan dimansuhkan. Dimansuh kemudian dibolehkan zaman sekarang. Nggak ada masalah. Yang saya heran kok pendapat seperti itu bisa masuk ke kurikulum pesantren Muhammadiyah sampai mengatakan fotografi haram karena menjurus kepada kesyirikan. Ini juga heran juga saya. Kenapa bisa masuk ke kurikulum ya pendapat salafi seperti ini? Padahal fatwa tarjih tidak seperti itu. Nah, ini kan aneh. Nah, kemudian fatwa-fatwa yang sangat modern ya kayak fikih anti korupsi itu sangat bagus itu. Fikih air dan sebagainya itu sangat bagus. Itu perlu dikaji di masjid-masjid Muhammadiyah. Barangkali dengan itu dapat memperkuat ideologi kita, kebanggaan kita terhadap produk-produk majelis tarjih yang sangat luar biasa, cuman minim sosialisasi. Wallahu a'lam. Syukran. Terima kasih Ustadz Wahyudi. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir Ustadz. Izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, maaf lewat chat. Saya ingin bertanya terkait dengan dakwah. Ini saya sering diajak kajian teman-teman HTI dan kawan-kawan kuliah yang baru hijrah. Banyak mahasiswa yang baru hijrah beberapa tahun dan sudah menjadi pemateri dalam forum-forum kajian Islam dan sebagainya. Dalam menerima dakwah mereka, bagaimana sikap kami dalam menyikapi ajakan dan dakwah tersebut? Karena jika dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, itu tidak berasal dari pondok dan lain sebagainya. Sehingga latar belakang keilmuan kami masih ragu. Bagaimana sikap kami seharusnya Ustadz? Terima kasih. Kalau soal ilmu itu kan balighu anni walau ayah ya. Sekarang jadi dai siapapun bisa menjadi dai lah. Dia baru punya satu dua ini asal dia ini punya keilmuan yang ini bolehlah disampaikan. Hanya kalau hanya ajakan kebaikan nggak ada masalah. Tetapi ketika terkait dan fatwa ini harus hati-hati. Kadang orang itu semangat di dalam berislam karena dia baru istilahnya itu habis dari sesuatu yang dia itu tidak melakukan, atau dia sebelumnya dia orang pelaku maksiat, dia sebelumnya itu nggak pakai hijab, sebelumnya begini-begini, kemudian dia itu sadar, taubat, akhirnya dia itu pakai hijab, pakai niqab, pakai cadar dan sebagainya ya kan, dia semangatnya tinggi, kemudian dia membuat grup, baik grup WhatsApp, baik grup Facebook dan sebagainya, mengatasnamakan hijrah ya kan, dia berdakwah, ini nggak ada masalah, bagus-bagus saja, tetapi ketika sudah dengan fikih itu harus hati-hati. Fatwa itu tidak boleh sembarangan. Harus tahu fondasi, harus tahu bahasa Arabnya, bagaimana tahu sorobnya, ilmu alatnya, usul fikihnya. Karena ketika kita itu belajar fikih, bahkan istilahnya itu saya kadang berpikir ya, istilah itu 20 tahun lebih kita belajar agama, 30 tahun lebih sejak dari mu'alimin sampai sini. Itu sampai sekarang juga masih belum ada apa-apa, belum punya ilmu apapun, masih sangat-sangat sedikit. Kadang saya heran aja ketika mereka baru dari orang umum, kemudian bahasa Arabnya nggak bisa, tetapi sudah berani memberikan fatwa. Itu kadang heran. Seberaninya itu, gitu. Uang kita yang belajar sampai puluhan tahun aja untuk memberikan fatwa, cuma masih mikir-mikir, kalau nggak tahu ya nggak tahu, gitu kan. Masih buka-buka buku, buka-buka tafsir, siapa tahu nanti salah. Tapi mereka dengan mudahnya memberikan fatwa. Apalagi kemudian dengan mudahnya copy paste share. Ini juga persoalan itu. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa nge-share sesuatu pendapat yang salah dan itu bisa menyesatkan. Maka kalau di grup-grup WhatsApp dan sebagainya itu hati-hatilah, jangan mudah share. Jangan mudah copy paste share kecuali ke orang atau pendapat itu kita sudah yakin kebenarannya. Kalau soal hukum fikih dan sebagainya tunggu dulu lah, kecuali memang kita sudah yakin itu ada pendapat mu'tamad daripada para ulama. Ininya kalau orang-orang hijrah mengajak kebaikan dan sebagainya, akhlak untuk sholat, untuk apa macam-macam itu nggak ada masalah. Balighu anni walau ayah, kan sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Tetapi kalau sudah ada fatwa, itu ya harapan kita sebenarnya mereka sadar diri sehingga tidak mudah mengeluarkan fatwa, karena yang namanya fatwa itu sangat berat tanggung jawabnya dan sangat berat syaratnya. Fatwa itu tidak mudah karena kita harus memahami sekian kitab, kita harus memahami sekian berbagai macam pendapat di kalangan para ulama, tidak sederhana. Apalagi kemudian konteks-konteks sosial saat ini banyak yang berbeda dengan konteks-konteks tempo dulu.
sehingga harus ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan maslahat kontemporer. Seorang mufti itu harus memahami fiqhul waqi', fatwa realitas masyarakat, harus paham maqasid syariah, harus paham usul fikih dan lain sebagainya. Jika sembarangan maka bisa salah, sesat dan sesatkan. Menurut Ibnu Rusd di dalam kitabnya Faslul Maqafi memberikan fatwa dan salah, mustahil dan tidak punya ilmu alat. Dosa karena dia berani berfatwa, dosa fatwanya salah. Sesungguhnya menurut untuk berfatwa, ketika dia salah maka dia dapat satu pahala. Kenapa dapat satu pahala? Karena dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Dengan kok masih salah, maka dia mendapatkan satu pahala atas jerih payah dia mengeluarkan fatwa tersebut. Ketika dia benar maka dapat dua pahala. Yang pertama. Yang kedua, menurut Ibnu Rusd, jika seseorang itu sembarangan berfatwa itu bisa kafir. Kenapa bisa kafir? Ketika dia berfatwa terkait dengan persoalan pokok agama dan salah, maka dia bisa kafir. Terkait dengan usul din, persoalan agama, persoalan tauhid, ini tidak boleh sembarangan memberikan fatwa. Ketika kita salah memberikan fatwa, semisal mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak ada atau Allah tiga seumpama nih. Ini kan terkait usul din. Ini nggak boleh sembarangan. Setidaknya nanti bisa andai kata tidak kafir bisa menjadi ahlul bid'ah. Seperti apa? Oh, surga dan neraka itu tidak kekal karena yang kekal hanya Allah, al-baqa'u lillah, kan yang kekal hanya Allah. Surga dan neraka itu berarti tidak kekal. Itu menjadi ahlul bid'ah kita. Jadi nggak sembarangan gitu. Maka hati-hati di dalam berfatwa. Kalau tidak berbahaya. Silakan orang-orang hijrah untuk ngajak kebaikan, tidak ada masalah. Kita juga ikut kajian mereka, tidak ada masalah. Tetapi dalam fatwa harus hati-hati dan harus melihat kepada para ulama yang memang sudah punya kapabilitas keilmuan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:10 lebih 8, maka kajian juga berakhir. Terima kasih kepada jamaah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ustadz ditutup. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka fakunna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wala talib ilmin illa wafaqtah wala hajata min hawaiji dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'anil hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal mihan wa ta'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz dan juga para jamaah seluruhnya. Terima kasih telah mengikuti kajian kita pada hari ini. Untuk rekaman, insya Allah akan segera diupload, dan bagi Bapak Ibu yang ingin melihat rekaman kajian YouTube kami, episode sebelumnya bisa di-follow dan subscribe pada media sosial kami yang sudah kami kirim di kolom komentar. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Junjung